Hai, ketemu lagi dengan saya Atsna78 pada hari ini tanggal 22 Mei 2022, hari Minggu. Saya senang nih tanggal dan akhir tahunnya sama ya, jadi angel number lagi, awal dan akhir 22 ya kan. Nah, saat ini saya sambil menunggu anak saya belajar karena besok final test. Saya cepat-cepat mau upload dulu karena menurut saya ini bagus sekali yang saya mau sharing. Saya dapatkan pelajaran untuk saya itu dari film Korea drakor drama Korea ya, yang berjudul Father I'll Take You Care. Father I'll Take Care of You. Jadi itu produksi tahun 2016. Nah, kenapa ini bagus? Jadi awalnya sih membosankan. Saya sampai pikir ini film jelek nih, tapi sudah ke download. Tapi saya pikir ya deh, saya coba tonton. Episode 1, 2, 3 masih jelek. Kok nggak salah masuk episode keberapa baru mulai bagus kan. Dan makin lama makin seru, dan ternyata lessonnya benar-benar bagus. Baru kali ini saya bisa termasuk sabar. Biasa kalau episode 1 jelek udah saya nggak nonton lagi ya kan, paling banter 2 episode lah gitu kan. Kali ini berbeda, karena feeling saya merasakan kayaknya enggak deh, ini film bagus gitu. Saya coba lagi dan ternyata memang benar gitu kan. Jadi kisahnya itu sepasang suami istri dengan seorang ibunya itu yang keluarga mereka inilah, keluarga kecil mereka. Jadi nenek mempunyai anaknya 2, jadi 1 cewek dan 1 cowok. Nah, anak cowoknya ini punya 4 anak, yang ceweknya punya 1 anak. Nah, jadi ceritanya tentang keluarga si neneknya, siapa namanya, Moonhee. Nah, jadi neneknya si Moonhee ini, cerita tentang keluarga nenek si Moonhee ini. Nah, awalnya kan semuanya baik, namanya film ya kan, semua lagi suasana tenang, damai dalam masa pensiun anaknya. Jadi tinggal mau sewain apartemen aja, dapat duit untuk nikmatin hidup. Dia mau pergi jalan-jalan, pokoknya yang sudah merasa udah cukup lah hidupnya, sudah saatnya menikmati pensiun. Ternyata kehidupan itu kan tidak selalu sesuai dengan rencana planning ya. Jadi berhubungan dengan keluarga lain, yaitu nenek si Kim Yong Bun, kita manggilnya Gui Bun aja, nenek Gui Bun. Jadi si nenek Gui Bun inilah yang membuat awal cerita ini. Anak dia itu ditipu juga, jadinya dia melarikan diri ke Taiwan. Jadi ceritanya terlilit hutang anaknya yang cowok ini. Nah, kisah bermula dari sana. Nenek ini awalnya kita kan nggak tahu dia ada cucu perempuan, kirain itu adiknya, ternyata ujung-ujungnya itu anak angkat gitu kan. Nah, ketemulah yang cucu perempuannya ini sama anak yang cowoknya si Hyung Suk, aduh namanya susah ya, Hyung Suk ini di Taiwan. Jadi ceritanya gitu. Ternyata sampai Korea ketemu. Nah, ceritanya begitu. Nah, lalu balik lagi ke ini, 4 orang cowok, 4 orang anaknya si Hyung Suk ini. Anak yang pertama namanya Han Sung Hun, yang kedua Han Sung Sik ya kan, yang ketiga Han Sung Jon, yang keempat siapa ya? Apa ketiga ya anaknya? Tuh, saya mikir dulu. Yunaha ya. Han Junghwa. Jadi ada 4. Yang pertama si Sung Jun ini, yang paling tertua ini, dia karena jadi penjamin adik ipar istrinya. Jadi adik keluarga yang nenek Gui Bun ini tuh, cucu dia kawin dengan anak yang pertama ini. Jadi si Seo Heijo dia kawin itu. Nah, dia kakak iparnya yang baik ya. Dia sebagai jaminan usaha itu
adik iparnya, dan ternyata adik iparnya kan ditipu orang, dia kabur, otomatis aset dia, rumahnya disita. Jadi dia luntang-lantung, dia tinggal di losmen, di wisma, pokoknya di luar seperti gelandangan. Dan dia sebagai anak berbakti, dia tidak mau ngasih tahu orang tua kan. Singkat cerita, orang tuanya tahu nih. Akhirnya diajaklah pulang ke rumah. Pulang ke rumah karena orang tuanya kan paling sayang anaknya, jadinya dia welcome anaknya balik. Tapi istrinya, yaitu mamanya, itu yang namanya, bentar saya lihat dulu, saya nggak hafal nih. Mamanya sih, aduh mana ya, mamanya sih, aduh mana ini mamanya, oh Kim Hyuk, aduh susah banget. Kim Hyuk ini nggak seneng karena merasa apa, gue nih udah mau pensiun. Jadi antara orang tua ini dia sudah terjadi perbedaan. Kenapa? Karena suaminya kok bingung ya, lu kok anak sendiri bisa begitu tega sama anak sendiri, anak lu nih lagi susah gitu kan, kalau mau jalan-jalan kan nanti kita masih bisa. Jadi kesannya istrinya ini emang dari awal tuh kesannya yang egois, yang jahat sebenarnya kayak gitu. Nah bapaknya nih yang super baik, yang super ramah sama siapa aja, itu kesan di awal ya kan. Nah nah kalau yang kedua, anaknya tuh si Sung Sik itu, dia seorang pengacara tapi dia bekerja sebagai pembawa berita dan ceritanya terkenal. Jadi Han Sung Sik kan kawin dengan Han Seok, itu sebenarnya keluarga yang tipikal, yang benar-benar keluarga yang perfect ceritanya tuh. Nah tapi mempunyai sifat yang lebih licik lah kalau menurut saya. Jadi begitu dia tahu kakak ipar dia mau disuruh balik, dan itu apartemen ceritanya yang harganya mahal sekali tuh, dia merasakan itu nanti bakal jadi hak milik kakak iparnya dong. Dia nggak seneng, sedangkan dia butuh biaya juga untuk anaknya karena dia nomor satu peduli pendidikan anak sekolah. Jadi cepet-cepet dia pindah balik juga. Nah jadi dua-duanya nih keluarga maksa nih pindah balik ke rumah orang tuanya. Pokoknya ujung-ujungnya mau terima nggak terima, pokoknya akhirnya tinggal bareng aja ya kan. Setelah itu mulai deh ceritanya bergulir lah segala macam dengan intrik-intrik segala macam. Ini masih biasa ya kan. Nah ada satu tuh tiba-tiba tetangga baru yang pindah ke daerah mereka, itu namanya Lee Hyun Woo. Nah Lee Hyun Woo ini intinya tuh dia itu berkaitan dengan masa lalu di komplek mereka itu. Jadi dia itu papanya tuh supir sekolahan, tapi yang maksudnya dari yang susah, jadi ditindas lah, cerita ditindas sama-sama beberapa orang di masyarakat sana. Jadi misalnya dia kan kerjanya di akademi sekolah, supir antar jemput anak-anak sekolah, mobilnya tuh mobil perusahaan dan rusak, perusahaan nggak mau ganti karena harusnya supir itu yang punya mobil sendiri. Keren ya kalau di sana supir yang bawa mobil sendiri, punya mobil sendiri, ngapain jadi supir ya kalau udah punya mobil sendiri kan. Inilah perbedaan negara maju dan tidak maju. Lalu akhirnya dia terpaksa tetap bawa, dan remnya blong itu dia nabrak, kecelakaan ya kan. Banyak anak-anak yang terluka. Nah dia yang dikambing hitamkan karena kalau enggak di sana terbukti bersalah, nanti akademi kelasnya itu yang akan ditutup. Nah kan jadi kan dia demi ini kan dia nggak rela gitu, dia kambing hitamkan si supir ini dengan tetangganya seorang dokter itu yang mempalsukan surat keterangan itu bahwa supir ini mabuk. Jadi akhirnya dia disalahin semua orang, termasuk papanya ini, si Hyung Sop ini. Si Hyung Sup ini yang maksudnya berperan besar di sini karena dia yang lain sudah agak adem ayem, dia nggak terima. Dia bilang dia tetap harus masuk penjara karena dia sudah membahayakan nyawa belasan anak. Karena dia orangnya kan memang sangat lurus apa adanya. Jadi yang menurut dia itu salah, yaitu dia harus ke sana. Nah itu inti ceritanya ini. Nah lalu akhirnya
pelan-pelan lah si Lee Hyun Woo ini aksi balas dendam. Wah, mulai dari tetangganya satu dibikin bangkrut. Wah, seru deh tuh ya kan, ngelihat orang baik padahal dia nusuk kita. Nah itu, ini yang dia, jadi kita ngeliatin, wah hati-hati. Jadi lessonnya itu semakin orang baik kita harus semakin hati-hati, ya kan. Belum tentu memang sebaik itu, tapi kita nggak boleh berpikiran negatif ya. Memang mana tahu dia memang baik, tapi kalau di sekitarnya banyak perubahan kan berarti kan kita udah harus mikir. Nah ini juga yang terjadi seperti itu. Akhirnya masyarakatnya pun sudah sadar dia juga udah nggak peduli ya kan, karena maksudnya tuh memang dia mau balas dendam, tujuannya kesini dia balas dendam gitu, sambil dia mencari adiknya, karena dia berdua itu kan terpisah. Ayahnya bunuh diri, gantung diri pakai dasi, bapaknya pula nih si Hyung Suk gitu. Jadi dia tambah benci kan. Nah dia benci tuh kenapa ya, menurut gue dia pintar sekali. Dia nggak langsung begitu, tapi dia bikin anak-anaknya menderita, disusah-susahin semua, termasuk anak-anaknya Hyung Suk ini, ya kan. Terus jadi maksudnya itu kalau kita sudah benci sama orang, bisa nggak kita baik-baik depan orang itu? Nggak bisa kan? Ya kalau saya pribadi sih udah ketahuan banget, lu kalau lagi seneng, lu lagi marah, kelihatan banget gitu. Apalagi di tempat orang kita sebel, kita bisa senyum, sabar, pokoknya tuh gregetan gitu ngelihatnya gitu kan. Walaupun saya tahu kalau dari posisi dia juga kita nggak terima, saya juga bisa dendam seperti dia dan pengen balas dendam, tapi di sisi lain juga kok tega juga sampai begitunya. Jadi bikin perasaan kita tuh terombang-ambing nonton film ini. Nah singkat kata, maksudnya tuh terus pokoknya dia yang mau dia balas dendam tuh kesampaian. Misalnya anaknya yang keempat itu tiba-tiba pulang, dia ada masalah urusan keluarga, padahal dia belum tentu melancarkan, tapi karena kebetulan dia pulang karena kawin dari luar negeri, yang kayak gitu, akhirnya dia bisa jadi sekalian balas dendam. Pokoknya akhirnya tercapai dah, dia membuat runtuh itu semua yang dia benci, yang menyebabkan ayahnya bunuh diri itu jatuh miskin, termasuk keluarga si Hyung Suk ini. Dia mereka menjual rumah itu kepada si Hyun Woo dan mereka pindah ke rumah yang kecil, ya kan. Nah lessonnya apa sih sebenarnya? Lessonnya yaitu satu, ternyata asal muasalnya itu sebenarnya inti dari cerita film ini yang kalau saya nangkep ya, ini ayahnya nih si Hyung Suk itu, dia saking sayang sama anaknya, kemelekatan terhadap anaknya, dia tidak mempedulikan orang lain. Dia hanya taunya yang kebenaran, betul kebenaran, bahwa supir ini mabok dan harus dipenjarakan segala macam. Nah, jadi intinya itu Lee Hyun Woo di sini merasa, lu sayang anak lu, emang bapak gua nggak sayang gua ya? Orang tua yang lain nggak sayang sama anaknya? Kalau semua orang begitu, semua di dunia ini begitu, apa yang akan terjadi? Ya semuanya egois ya udah pasti, tapi terlalu melekat. Jadi kalau anaknya nggak boleh terluka, yang lain boleh terluka. Yang ada keegoisan. Nah disinilah yang menyebabkan sebenarnya asal mula ini terjadi, ya kan. Ayah yang dia sebelum bunuh diri tuh udah datang sampai mohon-mohon, sujud-sujud, dia nggak mau ladenin lo, dia tetap mau bawa ke penjara. Di situ yang bikin anaknya tuh dendam, karena anaknya melihat anaknya pun ikut berlutut di situ. Jadi walaupun benar, walaupun seandainya ini film ceritanya kan, di film itu ceritanya bapaknya tuh nggak mabok, dipalsukan. Seandainya benar pun dia memang mabok, andai kata anaknya juga tidak mati, hanya terluka, maksudnya kenapa lu nggak bisa memaafkan? Cukuplah dia sanksi, dia sudah sampai sujud mau minta maaf, itu maksudnya intinya. Dan di sini tuh hanya terluka dan lu nggak mau minta maaf lagi, lu mau penjarain. Nah jadi ibarat kata tuh ternyata efeknya itu yang tidak dipikirkan, tidak disadari,
luar biasa memberikan feedback kepada diri sendiri. Nggak usah pedulin tetangga yang dia dendam segala atau kerjasama. Yang jelas dia sendiri sudah merasakannya, keluarganya. Padahal memang dia baik. Nyatanya memang orangnya baik, tapi kemelekatan, dan akhirnya di film ini dia sadar, salah saya, karena saya terlalu melekat menyayangi anak saya. Saya lupa bahwa orang lain juga mempunyai anak. Dan menurut saya film ini harusnya tuh ditonton terus sama para ibu-ibu, tau nggak? Kenapa semua para ibu tuh begitu? Ya emak-emak lah yang di sekolah di mana itu, ya ampun, kalau urusan dengan anaknya ya kayak anaknya tuh yang udah paling the best aja. Udah jelek juga bagi dia ganteng, ya kan? Udah gitu mau paling pinter, mau paling jago, semua harus bisa. Pokoknya ibarat kata kayak anak orang lain tuh nggak bagus gitu kan. Pokoknya taunya harus anak dia yang bagus, nggak boleh luka dikit, suruh bersih-bersih dikit, pokoknya ngoceh aja. Jadi film ini sebenarnya menurut gue bagus, karena itu belajar melepas kita dari kemelekatan, ya kan. Hidupnya tuh nggak akan bahagia, dia sibuk mikirin anaknya, akhirnya sampai tua pun dia ngurusin anaknya. Nah itu bukti nyatanya, ya kan. Nah lalu yang pertama, ya kan, itu yang lesson hidup, asal mulanya tuh tanpa disadari ternyata dari bapaknya. Akhirnya bapaknya tuh ngaku di keluarganya, akhirnya keluarganya baru bisa menerima. Nah adik dia yang dia cari ternyata diangkat sama nih bapak jadi anak angkat. Itulah yang si Lee Sung Joon itu. Lee Sung Joon ini jadi tumbuh anak yang sangat baik, pintar, bertanggung jawab, karena dia berterima kasih kan sudah diangkat. Karena dia lupa bahwa bapaknya itu sebenarnya dibunuh sama bapak angkat dia ini loh. Lalu tapi dia merasa malah, gue terima kasih lu sudah angkat gue, karena itu gajinya selalu dikasih. Kalau anak-anak yang lain ibarat kata nyusahin lah, apa, dia yang paling baik dan paling beda, paling sopan, berhasil, ngebantu, pokoknya dia yang paling the best. Dia yang bayar hutang. Kalau anak-anak yang asli kandung dia malah yang nagih hutang kalau di film ini gitu kan. Nah setelah ketemu kakaknya pun juga dikasih tahu bahwa ini adalah bunuh, ya tentu dia marah. Kenapa? Dia masih manusia biasa loh. Walaupun selama hidup di situ emaknya nggak tahu, emak angkatnya tuh nggak tahu, dianggap itu hasil perzinahan, jadi benci dia. Setelah 10 tahun baru bisa nganggap dia terima jadi anak, dan memang emaknya tuh sayang jadinya sama dia, ya kan. Tapi kan hidup dia, bayangin nggak, dia anak kecil yang tidak di welcome di sebuah keluarga. Belum anak ceweknya itu yang paling bungsu tuh sadisnya minta ampun. Selalu yang dimenderitakan, dia tahan-tahan aja loh selama ini. Anak yang baik, tapi bibitnya memang sudah baik. Jadi walaupun dia ada pergolakan, dia tetap ada, tapi dia tetap memilih keluarga ini, karena dia udah merasa ini ada keluarganya. Jadi dia tidak memilih Hyungnya, kakak ya. Kalau dalam bahasa Korea itu si Lee Hyun Woo itu dia nggak pilih Hyung, dia nggak pilih, dia lebih pilih sini. Nah disinilah kakaknya agak terpukul. Jadi lesson yang kedua, ya kan, yang saya dapat di sini maksudnya itu apa? Sejahat-jahatnya manusia nih, tapi kita yang merasakan dia itu baik sama kita apa enggak. Makanya kita yang tahu loh dia ini baik, memang baik apa enggak. Bukan karena mentang-mentang sedarah tidak berlaku. Mau sedarah tapi kalau tidak berhubungan, tidak berkomunikasi, ibarat kata hanya kewajiban, kayak kita tidak ada kenangan, memoris yang kita bangun bersama orang itu. Misalnya dua beradik ini yang terpisah 20 tahunan, apa yang ada? Cuman kenangan masa kecil dia aja terpisah, dia diadopsi ke Amerika, dianya nggak tahu kemana. Terus kenangan buruknya aja, bapaknya meninggal selama 23 tahun ini. Tuh anak selalu mikirin bapaknya meninggal, balas dendam. Apa bahagia? Adiknya pun juga begitu, diadopsi, dia merasa dia nggak ada keluarga, di keluarga yang udah paling the best. Padahal itu bapaknya, yang bapak angkatnya yang bunuh secara tidak langsung bapak dia. Dia mau marah, dia mau dendam, tapi dia ada rasa terima kasih. 23 tahun ini lu, kalau nggak ada dia gue juga nggak bisa ada sesukses sekarang. Jadi ibarat kata tuh
Saya membayangkan saya jadi dia tuh ya, aduh gimana ya, terima enggak, terus lalu ini begini atau begitu. Tapi kita memaklumi ya kan, memaklumi. Akhirnya dia memilih tetap keluarga ini. Saya senang karena apa, semua mau kakak-kakaknya, mau siapa, kecuali yang kakak cewek ya, itu tetap menganggap dia tuh benar-benar keluarga. Walaupun saling keluarga tuh yang saling licik-liciknya, saling sikut, saling apa gitu ya. Tapi sebenarnya inti-intinya apabila ada terjadi, keluarga ini sangat kompak. Itu yang saya rasakan tuh luar biasa. Jadi maksudnya tuh keluarga itu tuh nggak harus yang selalu dengan kata-kata I love you, terus peluk cium yang sangat manja-manjaan, rangkul segala macem. Keluarga itu tuh yang penuh intrik, saling sikut saya. Tapi pada saat lu kenapa kita semua bela ke lu, itu baru bener-bener suatu keluarga. Itu yang gue demen di film. Karena ibu kata tuh ya, nyebelin tapi itu sebenarnya tuh bukan yang parah. Begitu rumah ini dia jual, semuanya tuh pada patungan. Duit yang dia ada tadinya dia ngaku nggak ada, dia ada, terus dia keluarin. Terus ini gue bantunya dari sini. Nah itulah kekompakan mereka. Jadi pada saat tidak ada masalah, nggak kelihatan kompaknya, karena semua pada mau ngambil, mau ngerebut, mau sikut segala macem kan. Begitu susah baru kita tahu, oh inilah baru keluarga. Siapa yang ada di sisi lu pada lu susah, itu baru keluarga lu. Kalau saat maju mah percuma ya kan, gak usah di ngomongin, semua juga ngaku saudara ya kan. Gak pernah hubungan juga bisa hubungin lu. Kalau lu susah siapa yang hubungin? Nah jadi di sini tuh gue merasa, oh selama ini ya keluarga gue tuh nggak yang seperti itu. Dan gue merasa keluarga gue tuh kok nggak bisa seperti keluarga orang lain sih. Bisa ya manja-manjaan, oh mami cantik deh, ini gue beliin baju mami ya gini-gini atau apa-apa segala macem. Enggak, gue ngeliat keluarga mereka tuh sampai kayak keluarga gue. Jujur kata, kadang gue berantem sama engkau gue, enek-enekan, dia mungkin benci sama gue, mungkin gue juga enek sama dia. Tapi ya ibu kata, ya toh kita tetap bersaudara ya kan, nggak bisa ditolak mau segimanapun. Ibu kata, gue juga nggak mau kok gue susah kan, karena kalau dia susah gue pasti ikut susah. Engkau gue pun pasti begitu, dia nggak mau gue juga ikut jadi susah. Karena kalau gue jadi susah, gue pasti balik dong ke rumah emak gue, dan itu kan pasti ganggu dia. Nah jadi singkat kata, keluarga itu jadilah apa memang diri lu dan bisa diterima, itulah baru namanya keluarga. Jadi di keluarga ini semua unik sifatnya kan. Kakaknya yang pertama baik tapi mudah percaya orang, akhirnya gampang ketipu ya kan. Yang kedua dengan gaya dia yang sangat arogan, yang akhirnya mencelakakan diri sendiri. Belum karakteristik istrinya masing-masing, belum yang ini. Jadi pokoknya tuh nggak ada satu yang sama. Misal semuanya baik, semuanya lurus, semuanya yang itu bukan keluarga. Itu udah kita namanya mungkin aneh kalau semuanya bisa begitu ya kan. Justru beginilah yang ada warnanya. Kita saling, walaupun di mulut lu begini ya, lu gini, tapi tetap aja gitu kan. Itu udah namanya suatu keluarga. Jadi ini film nih, lesson yang saya dapat tuh menyadarkan diri saya loh, inilah keluarga lu gitu. Terima gitu. Walau nggak usah lu orang ngomong mulutnya manis, tapi kita tahu dia menyayangi kita loh. Nggak usah apa, tapi kita tahu kita menyayangi keluarga kita. Jadi intinya itu keluarga itu tetap nomor satu ya. Kenapa saya sharing ini? Karena saya merasa nilai-nilai kekeluargaan itu sekarang tuh banyak berkurang. Bersyukur, mau gimana pun Anda masih punya keluarga, Anda tidak sendirian. Nah itu lesson yang saya yang kedua. Jadi sebenarnya ada lagi beberapa ya, itu yang saya ingat dua. Yang ketiga nih, di satu karakter yang ketiga ini, si Hyung Suknya ini
dia mau mengakui kesalahan. Dan itu tidak gampang. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan. Yang saya belajar di sini, kita nggak perlu nyalahin si A, si B, kenapa dia jadi begini, kenapa anaknya kena di kerjaan juga. Karena memang karakter anaknya itu yang sendiri, yang misalnya kita tadi yang arogan, akhirnya gampang, yang gampang percaya, yang ditipu. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain untuk hal itu. Karena apa? Lu sendiri yang mau, lu sendiri yang ngikutin gitu kan. Bukan salah orang lain. Kalau memang itu jelek, lu juga tahu, lu kan gak akan terseret. Itu aja intinya. Orang gak akan bisa jahatin gitu. Jadi di film ini nih, walaupun dia tahu nih begini sudah dicegah akhirnya ini, tapi ya sudah terjadi, ya disalahkan ya begitu. Tapi masa itu bapaknya ini nih, yang dari sisi bapaknya ini, dia bisa menyadari sendiri, nggak ada orang yang nyalain bapaknya. Karena dia kan tipe kalau orang yang sangat baik kan. Jadi kalau orang yang nggak dikasih tahu orang kan kadang masih nggak sadar-sadar. Dia sadar sendiri loh. Oh ternyata gua tuh salahnya di sini. Karena dia sadar itulah, dari waktu dia tahu orang tuanya yang aslinya itu meninggal gantung diri, dia cepet-cepet adopsi ini anak. Adopsi yang kakaknya karena sudah keburu diadopsi, maka dia cuma adopsi satu. Kenapa? Dia tahu dia salah di situ. Dia sudah sadar, karena itu dia adopsi ini anak, dia mencurahkan semua kasih sayang ke anak ini. Terus dia mikirin semua segi baiknya untuk anak ini. Misalnya dia bilang ini hasil selingkuhan supaya istrinya mau terima. Karena kok dia bilang itu anak dari yang sopir itu, semua kan pasti nggak mau terima. Sampai segitunya gitu loh. Dia sudah mikirin, tapi dia nggak nyangka kalau ini adalah kakaknya dan akan datang balas dendam. Nah jadi maksudnya itu, penyesalan itu selalu datang terlambat ya kan, itu kita sudah tahu. Nah terakhir dia sampai sujud di depan si Lee Hyun Woo itu minta maaf dan belum dimaafin, masih belum dimaafin sama Lee Hyun Woo itu ya kan. Akhirnya dia orang pasrah kan, akhirnya tetap ya dijahatin. Tapi itu tindakan yang benar, dia berani berbuat, dia berani minta maaf. Memang harus dilakukan itu kan. Nah jadi poin yang ketiga ini, walaupun tidak memberikan hasil nih atau kepastian, apa yang harus dilakukan, harus dilakukan. Jangan jaga gengsi lu lah, harga diri lu lah. Lu udah berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Itu lesson ketiganya. Dan ini dibuktikan. Ternyata kan dia setelah dia minta maaf gak dimaafin, dia sendiri yang sudah terbebas, dia sendiri yang lega. Loh ngapain musingin orang lain toh? Yang penting dia sendiri. Urusan Lee Hyun Woo mah bodo amat dia kalau gak mau maafin. Yang pasti dianya. Sekarang setiap orang ada gak sih yang gak berbuat kesalahan? Ada. Yang bilang dia paling gak pernah berbuat kesalahan siapa? Coba. Terus kalau kita juga gak mau maafin orang lain, sekarang kalau kita mau saling menyalahkan nih ya, memang kita bilang itu dia tragis, ayahnya tuh sampai bunuh diri. Tapi kan yang gak ada yang suruh dia bunuh diri, dia juga bunuh diri sendiri. Dia juga gak mikirin anaknya nanti hidupnya bagaimana, masih kecil. Kok dia nyalain bapak orang lain, gak nyalain bapak lu sendiri yang bunuh diri gak mikirin anak? Kan egois juga toh. Semua itu terjadi karena memang sudah takdirnya begitu loh. Ibarat kata memang dia udah milihnya bunuh diri ya kan. Tapi bapaknya juga ada salah. Ini masih mending nih kalau dicerita adik lu masih diadopsi, masih disayang, bisa jadi direktur dan segala macem. Nah kalau yang lain, kalau masih tetap terlantar, bagaimana? Nah jadi ibarat kata itu, pokoknya kan kita harus, sebelum berbuat kita harus mikirin dulu. Tadi lesson pertama kita jangan kemelekatan. Karena kemelekatan itu sadar tidak disadari itu akhirnya memberikan efek yang sangat luar biasa, baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Lalu kita berani berbuat dan berani mengakuinya kan, itu tindakan heroik menurut saya ya. Gak perlu lu banyak bacot, lu ngomong-ngomong pinter tapi tindakan lu gak ada. Buktikan dong, buktikan ya kan. Kok kita memang tahu salah, kita ngaku ya kan, karena itu demi kebaikan Anda sendiri. Lalu lesson yang ketiga itu
keluarga itu unik, tapi itulah justru keluarga. Jangan mengharapkan keluarga yang tahu the perfect, yang terlalu bagaimana atau segala macam. Ada, itu persentasenya tetap ada, tetapi kebanyakan yang terjadi itu keluarganya pasti bermacam-macam jenis, ya kan. Banyakan yang gak cocoknya, karena itulah takdir yang menyatukan kita semua. Itulah sengaja dibikin, ya kan. Lu ketemunya sini, gak bisa milih, ya kan. Nah itulah sudah takdir lu, ya kan. Tapi coba pikirkan lagi dan rasakan lagi, di balik kalimat yang sadis dia, kata-kata sadis, sebenarnya mereka tuh sayang. Nah, dan masih bersyukur kita memiliki keluarga daripada tidak keluarga, kan. Lalu lesson yang keempat itu ya, di antara semua masalah akhirnya bisa dimenangkan karena apa? Bisa terselesaikan baik dengan kasih sayang. Ini yang membuktikan. Jadi tadi saya bilang kan, Hyung Suknya ini bapaknya sudah bersujud di depan kaki Lee Hyun Woo aja nggak dimaafin kan. Jadi akhirnya kok bisa akhir cerita tuh dia bisa dimaafkan, karena apa? Akhirnya si Lee Hyun Woo ini sadar kasih sayang lah yang menyatukan mereka. Dia sudah dijatuhkan nih semua keluarganya nih ya, tapi tetap kompak. Nggak ada yang kayak begitu, ya kan. Akhirnya dia nyerah, ya kan. Lalu adiknya sendiri milih ke bapaknya itu daripada dia. Karena apa? Kasih sayang bapaknya yang tulus. Walaupun dia lakukan karena dia merasa bersalah, tapi dia benar-benar sayang, memang benar-benar sayang sama anak. Kasih sayang tulus, ya kan. Dia akhirnya menyadari lebih kasih sayang bapak dia ini lebih besar ke adiknya daripada dia, ya kan. Dia hanya sebagai tanggung jawab kakaknya, sebagai kakak aja, tapi dia nggak ngurusin, nggak tahu apa-apa tentang adiknya segala macam. Akhirnya dia ngalah. Lalu yang ketiga, kasih sayang juga nih keluarga ini nih akhirnya sama nih anak si Lee Hyun Woo ini. Kenapa? Karena bapaknya ngomong, dia bisa begitu karena gua semuanya penyebabnya. Karena anak ceweknya itu yang terluka di mobil, di bus itu kan, anaknya itu yang terluka. Nah, jadi akhirnya neneknya, emaknya itu, istrinya jadi terpikir juga, iya kasihan juga ya dia ya hidup gini. Untung dia diadopsi sama keluarga kaya di Amerika, segala macam. Kalau enggak kan juga gimana. Jadi akhirnya mereka kasih sayang lagi, dikit-dikit balik ke rumah sana, marahin. Misalnya nih adiknya lagi kena masalah, cepat minta tolong, minta apa, suruh dia bantuin segala macam. Jadi padahal dia benci gitu, tapi dia merasa ini yang bisa bantu karena kakaknya ini ada duit, berpengaruh. Jadi nah dia tuh merasakan ini, iya berarti bener, ini adik gue ini bener-bener dianggap keluarga, karena semuanya tuh sangat mikirin dia. Dan dia merasa langsung, gue kesepian, gue sendirian, gue gak ada apa-apa. Nah kasih sayang juga kan, tadi itu nenek punya 2 anak kan, satu cowok ini kan si Hyung Suk ini, satu lagi anak ceweknya punya anak satu kan. Nah anak satunya ini cewek ini ternyata suka sama si Lee Hyun Woo ini. Nah dia ini yang maksudnya tuh yang netral lah kalau menurut gue, yang sifatnya sangat bijaksana lah di situ, karena orangnya selengean, freedom, jadi relawan di yatim piatu. Pokoknya yang bener-bener netral di keluarga itu. Semua dia pikir baik, walaupun gaya hidupnya kayak orang ugal-ugalan, urak-urakan, berantakan gitu, tapi sebenarnya dia yang bisa berpikir lurus di keluarga itu. Jadi peran dia juga sangat besar di sini. Dia dari sisi cowok ini dia coba nengahin, dari sisi keluarganya dia juga sempat nengahin. Nah dia juga merasa menemukan kasih sayang di cewek ini. Jadi dia dikelilingi kasih sayang yang begitu besar. Akhirnya dia kalah, dia sendirian. Akhirnya dia menerima, tapi akhirnya apa? Dia bahagia. Dia baru merasakan kebahagiaan loh. Dia nggak ajak adiknya pindah, dia memang tinggalin. Terus rumahnya dibalikin lagi, jadi keluarga itu bisa tinggal lagi di sono, ya kan? Terus kalau yang sudah terjadi ya sudah terjadi, ya kan? Ibarat kata tuh itu dia hanya kasih pelajaran, karena sebenarnya orang ini baik sebenarnya, ya kan, karena dendam aja gitu kan. Nah jadi bayangkan sedahsyat itu loh kasih sayang. Dan gak yang
dimuluk-muluk tunjukkan seperti apa itu enggak, tapi Mbak kata kalau pada saat dia itu ada menyentuh ya, itu kita susah ngomong. Bagi orang tuh mungkin simple, bagi orang tuh mungkin nggak berharga, tapi bagi orang yang tidak pernah mendapatkan perlakuan, bagi dia tuh adalah luar biasa. Begitupun juga dalam keluarga. Sebenarnya kalau saya nih misalnya disuruh pelukan-pelukan lagi sama mama, nggak bisa, karena memang kita dari kecil mama nggak pernah pelukan. Dia sibuk di toko, kita tanya besarin anak lewat mbak, kita taunya hidup gede aja begitu kan. Kalau tiba-tiba sekarang mama, itu bukan tipe gua. Nah jadi kita juga terbentuk karena orang tua kita yang didik kita kan. Nah tapi kasih sayang yang lainnya kan kita bisa rasakan, ya kan. Di balik, di misalnya kita sebut 1 juta, dia nggak sayang kita deh. Coba dipikir-pikir lagi, coba deh, tetap pasti ada di balik ngerepet ya. Jadi sebenarnya tuh hanya kasih sayang yang bisa, dan lebih bagus memang ditunjukkan. Kenapa sih kalau kita nggak sayang kita nggak peluk? Kenapa sih kalau kita nggak sayang? Nah makanya gue, karena sejak itu ya gue sama anak-anak gue selalu gue peluk. Kenapa? Karena gue tidak pernah dipeluk pada masa kecil. Gue tidak menyalahkan orang tua ya kan, tapi gue nggak mau anak-anak gue juga merasa asing. Jadi sebentar-bentar gue peluk, karena kita tahu yang lebih terbaik buat diri kita apa. Akhirnya saya merasa itulah, dan itulah kekurangan kita biasanya kan kita tutupi atau kita tambal pada saat di kehidupan kita ya kan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, biasa kita terapkan ke anak-anak kita. Nah begitupun juga yang orang tua yang biasanya anaknya mau jadi gini-gini, karena dia kadang nggak bisa sekolah tinggi, akhirnya dia paksa anaknya sekolah tinggi ya kan, yang kayak gitu-gitulah. Nah itu boleh, asal jangan kemelekatan. Sekali lagi, jangan kemelekatan ya kan. Nah di film ini sudah terbukti tuh, nanti lu kalau kemelekatan ke anak lu juga sama hasilnya. Boro-boro anak lu ingat lu nanti, malah lu yang paling dibenci sama anak lu gitu kan. Kenapa? Dia merasa hidup gue selama kecil nih gue dibikin susah sama lu, nanti lihat ya kalau gue udah gede, gue udah bisa cari duit, gue nggak butuh lu lagi. Nah kayak gitu. Jadi Mbak kata tuh tetap tunjukkan kasih sayang, juga jangan terlalu cuek, tapi juga jangan terlalu melekat. Nah kita selalulah di jalan tengah ya kan. Kalau di ajaran saya itu selalu kita berpikir untuk selalu di jalan yang tengah. Nah ini kenapa film ini menurut saya sangat bagus, itu kurang lebih. Jadi saya merasa kok bukan saat lu seneng keluarga itu menjadi kompak, justru pada saat lu susah membuat keluarga kompak. Berarti dibalik berkah, dibalik badai, kalau kita bisa laluinya, akhirnya kita baru bisa menemukan berkah. Kita baru bisa melihat pelangi, keindahan, kerukunan ya kan. Jadi di situ semuanya tuh jadinya yang sifat jeleknya tuh akhirnya pada berubah, mereka jadi menawin ya kan. Dan akhirnya untuk demi kebaikan keluarga ini sendiri, walaupun awalnya karena ini pengen balas dendam, tapi akhir terbukti kan malah yang mendapatkan benefit sebenarnya ya keluarganya jadi bagus, ya ampun. Jadi nggak kebayang loh itu efeknya luar biasa. Nah singkat kata mereka sudah bagus, akhirnya mereka udah keluar masing-masing lagi tuh. Namanya ini film juga lucu lah, intinya dia mau baik lagi. Nah ada satu yang saya lupa ya, kenapa saya sharing video ini, karena ini ada kaitannya dengan video saya di yang awal-awal Life Begin at 42. Nah di sini juga sama, umur anaknya itu di 40-an baru terkena masalah-masalah begini. Jadi yang anak pertama jadi pulang, yang ini sama ini bawa pulang, anak cewek juga itu kan di berumur yang setengah baya, yang pada tahap-tahap segitulah gitu. Kenapa dibilang makanya Life Begin at 40. Jadi
sebenarnya mendekati usia di situ justru kamu harus hati-hati dan waspada. Biasanya tingkat kehidupan kita diujinya tuh lagi klimaksnya tuh di situ, ya kan? Kalau kita bisa lewat lagi, ya kita akan naik lagi. Kalau nggak bisa, ya kita akan terjun bebas, ya kan? Tapi kalau di film ini, saya sangat percaya nih, walaupun terjun, ya kalau kita tetap menyadari mau berubah dan tetap akan naik. Karena itu hanya sifatnya tuh, kayaknya kalau saya rasa ya hampir semua orang mungkin mengalaminya. Karena ini adalah titik balik sebenarnya tuh, lu nih mau berubah apa enggak nih? Gue masih kasih kesempatan lu lagi nih. Nah, jadi kalau saya nangkepnya tuh seperti itu. Jadi walaupun yang baik, ya kan, tetap diuji. Jadi sifat karakteristik lu sepertinya tuh baik atau buruk. Nah, itu yang penentuan lu abis itu, ya kan. Yang buruk juga diuji. Nah, lu sadar nggak? Lu mau jadi orang baik apa tetap jadi orang jelek? Ah, kayak gitu. Jadi Mbak kata, siap-siaplah Anda kalau mendekati di usia 30-an ke atas sampai 40. Nah, atau 40 lebih. Karena disitulah hidup kita tuh sangat diombang-ambing. Nah, kita mengalami ujian. Makanya di sini kan dibilang juga life begin at 40. Jadi ibarat kata tuh, wah langsung teng. Oh iya ya, seperti yang gue alamin nih, gitu kan. Bertubi-tubi bedanya dia lebih dahsyat lagi, ya kan. Bener-bener dari ada duit sampai bener-bener totali bener-bener nggak ada duit, sampai harus baik ke orang tua lah, makan pun sampai nggak ada duit, ya kan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi di film ini tuh kalau nonton sendiri lebih, ceritanya mungkin semua orang bisa sama, penulis naskah bisa sama, tapi kan bagaimana karakter seseorang itu yang menghidupkan perannya masing-masing tuh menurut gua hebat, ya kan. Apa namanya, sifat si A ini begini, sifat si B begini, sifat si C itu bisa hidup ketemu gini-gini. Itu yang bikin seru saat kita nonton, ya kan. Lain dengan kalau dengan saya ceritakan doang seperti ini. Tapi maksud saya tuh masih banyak banget sebenarnya yang bisa diangkat dari film ini. Tapi yang seingat gua aja tuh yang itu dulu, karena yang lainnya tuh akan berkaitan dengan yang lain aja, biarin aja. Yang untuk sekarang nih gua taunya gua mau angkat yang cerita ini karena kebaikan itu benar, tapi harus diiringi kebijaksanaan. Kebaikan itu benar kalau tidak ada kemelekatan di dalamnya. Itu aja sih video saya ke hari ini. Saya harap video saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.